Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Iya, bersyukur kalau kita baik-baik semua ya, kita sehat semua ya. Iya, sebelum kita mulai, saya minta kita pakai ini dulu sambil berjalan nanti. Saya minta satu orang untuk ambil doa. Coba dari sini dulu. Marilah kita singkat itu berdua dalam nama Allah berdoa Allah Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Ya Bapa, ini saat kami ingin menyelesaikan kegiatan kami. Kami mohon jangan dan memberi kami. Ya Bapa, ini saja doa dan permohonan kami membuka puji hingga sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Bagaimana ketua hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Putri Alasan? sakit. Pira? Hadir? Risan? Hadir Pak. Cindy? Hadir Pak. Gio? Hadir Pak. Johan? Hadir Pak. Vito? Hadir Pak. Delsi? Hadir. Vidi? Hadir Pak. Catherine? Hadir Pak. Yun? Hadir Pak. Ica? Hadir Pak. Aldi? Hadir Pak. Riro? Hadir Pak. Yofi? Hadir Pak. Sama Putri? Hadir Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Karena biar bagaimanapun kondisinya pada saat sekarang, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dunia kita lagi digoncang kena penyakit, dimana sekarang kita di rumah tidak boleh, artinya tidak menjaga atau mencegah. Saya minta yang maskernya, silakan pakai maskernya. Tolong dijaga itu kesehatan, karena kita tidak tahu kapan itu virus datang di kita. Paham? Iya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Sudah siap. Iya, sudah siap semuanya. Mari kita tepuk tangan. Mari kita berdiri semua. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan dulu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi yang sama seperti 2 kali pertemuan minggu lalu, itu yaitu kegiatan ekonomi. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Masih ya? Nah, minggu lalu kita bahas materi tentang distribusi. Saya mau bertanya kepada Gio. Gio, masih ingat pertemuan minggu lalu? Apa itu kegiatan distribusi? Distribusi merupakan kegiatan
kegiatan mengendalikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Iya, tepuk tangan untuk Gio. Itu kegiatan minggu lalu. Kegiatan minggu lalu itu kita belajar materi tentang distribusi. Saya mau menjelaskan lagi bahwa pertemuan minggu lalu itu Cindy tentang distribusi. Distribusi itu apa, Cindy? Masih ingat? Iya. Merupakan kegiatan menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Iya, tepuk tangan untuk Cindy. Nah, materi tentang distribusi minggu lalu tentu ada kaitannya dengan konsumsi. Itu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan konsumsi. Iya. Kalau tidak ada distribusi, maka tidak ada konsumsi. Tentu dari ketiga poin itu, yaitu kegiatan ekonomi itu ada hubungan sebab akibat. Pertama, kegiatan ekonomi teori ada berapa? Ada 3, ada disebutkan. 1, konsumsi, distribusi, produsen. yang lengkap. Yang lengkap bisa. Yang pertama. Konsumsi, Pertama. konsumsi, distribusi, produksi. Ya, coba Yun, luruskan. Produksi, distribusi, konsumsi. Iya, tepuk tangan untuk Yun. Yang tengah itu pertamanya kegiatan produksi dulu. Karena harus diproduksi dulu, seperti barang-barang yang kita pakai saat ini atau beras yang kita masak nasi itu di rumah. Belum tentu jadi beras. Harus diproses dulu. Paham itu anak-anak? Iya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi yaitu kegiatan konsumsi. Gio, apa yang dimaksud dengan konsumsi, Gio? Konsumsi adalah satu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan. Iya, tepuk tangan untuk Gio. Bahwa kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan nilai guna satu barang, karena kalau kita tidak menggunakan konsumsi setiap hari, bagaimana kita mau bisa aktivitas atau bisa bertahan hidup sampai saat ini? Begitu juga dalam saat kondisi kita sekarang, pandemi sekarang ada di mana-mana, maka salah satu jalan keluar atau jalan terbaik untuk mencegahnya itu mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air yang banyak, cuci tangan yang bersih, dan jangan suka berkerumun. Sudah paham itu? Itu salah satu yang kita lakukan di rumah selama pandemi ini. Artinya kita libur sekarang bukan berarti kita mau pergi berlibur di kampung orang. Tidak, artinya kita sekolah di rumah. Orang tua lah yang jadi guru nomor 1 di rumah. Paham itu anak-anak? Iya. Sekarang manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan konsumsi. Ada banyak manfaatnya kan? Banyak kan? Nah, kegiatan konsumsi ini bermacam-macam. Dan banyak sekali contohnya. Karena kita tahu bahwa tanpa konsumsi kita tidak bisa buat apa-apa. Paham? Ya. Saya akan bagi ini satu-satu, bagianlah sebentar. Silakan nanti bagi yang di depan saja. Kalau kita belajar dengan baik ini tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonominya, yaitu konsumsi, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengetahui manfaat dan tujuan dari konsumsi. Paham anak-anak? Mungkin selama ini yang kita ketahui bahwa
kita hanya belajar kegiatan ekonomi, hanya tahu materinya saja, tapi kita tidak tahu bahwa seperti apa yang sebenarnya, apa manfaat, apa tujuan, apa yang melatar belakangi. Seperti kegiatan konsumsi ini, tentu yang melatar belakangi kita menggunakan kegiatan konsumsi ini, yaitu ada, tahu ya loh, yang latar belakangi apa alasan atau tujuan utamanya manusia menggunakan kegiatan konsumsi ini? Untuk iya, untuk memenuhi kebutuhan. Karena kalau manusia tidak memenuhi kebutuhannya, kalau hanya memenuhi kebutuhan pakaian saja, kebutuhan rumah saja, bagaimana manusia bisa hidup? Paham itu adik? Iya. Makanya belajar dengan baik supaya masa depan kalian itu, kehidupan sehari-hari, kebutuhannya nanti dalam rumah tangganya itu serba tercukupan. Tidak setengah mati seperti orang tua kita, makan hanya makan, tidak pakai lauk, makan nasi dengan sayur saja. Jadi semoga ke depan dengan kita menjadi orang sukses suatu saat, maka kehidupan untuk anak-anak kalian nanti pasti cukup. Paham? Nah, yang saya bagi tadi itu sebombol atau gula-gula. Nah, kalau kita makan itu sebombol, itu merupakan contoh dari apa? Konsumsi. Iya, konsumsi, bukan konsumen tadi. Konsumsi. Segala sesuatu yang kita pakai, yang kita makan, itu merupakan kegiatan konsumsi. Sudah paham tentang konsumsi? Sudah paham? Atau masih ada yang belum paham tentang konsumsi? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi. Sudah paham? Yang pertama tadi apa ya, Lisa? Produksi, distribusi, konsumsi. Tujuan pembelajarannya. Ini yang di depan, Lisa. Menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi. Iya, menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Dan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kegiatan produksi, mengenai kegiatan konsumsi. Itu yang akan kita diskusikan nanti, ya. Dari ketiga poin yaitu kita harus tahu dulu menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi, dan yang kedua menjelaskan faktor-faktor konsumsi, dan yang ketiga itu yang menyajikan nanti hasil diskusi kelompok. Paham, Rizal? Paham? Ya, itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu tadi menjelaskan pengertian produksi dengan benar. Jangan menjelaskan produksi yang salah. Nah, teman-teman yang lain juga beranggap benar. Kalau ada jawaban yang salah nanti jangan diiyakan, ya. Baru menjelaskan faktor konsumsi harus dengan benar juga. Karena materi kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Nah, metode pembelajaran atau pendekatan dalam materi ini yaitu model pembelajaran yaitu scientific learning. Saya jelaskan biar kamu tidak bingung bahwa scientific learning itu pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, mengumpulkan data, informasi, dan mengasosiasi, mengkomunikasikan sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa menjadi lebih baik. Jadi dengan sendiri, siswa sendiri yang usaha. Paham? Itu model pembelajarannya. Sedangkan pendekatannya itu nanti scientific, metode, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dalam kegiatan inti ini saya akan bagi medianya.
media dan LKPD. Silakan duduk masing-masing kelompok. Kelompok yang sudah dibagi kemarin itu. Silakan ikut perintah dari LKPD itu sambil mengamati gambar. Sudah duduk masing-masing kelompok? Silakan Vicky menghadap ke sana saja, tidak perlu begitu duduknya, biar tidak terlalu rapat. Begitu juga Vicky ke sana. Buat perintah. Ya, ingat baik. Pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Paham? Nah, kompetensi intinya yaitu, coba dengar dulu, KI1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang sudah kita lakukan tadi kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. KI2-nya memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang perilaku anak beriman, berakhlak mulia. Seperti itu yang kita kerjakan dalam diskusi ini. Tidak boleh curang, harus disiplin. Paham? Nah, kompetensi dasarnya itu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, politik yang menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dalam lingkup provinsi. Sedangkan 4.3-nya itu menyajikan hasil analisis interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan politik yang menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dalam lingkungan provinsi. Sudah paham? Ya. Silakan mengamati sambil mendengar gambar yang saya sudah bagi itu atau LKPD yang saya sudah bagi itu. Nah, KKM dari pembelajaran IPS yaitu 75. Jadi peserta didik atau siswa harus mendapatkan nilai targetnya 75. 75 ke bawah berarti peserta didik tersebut harus remedial, belajar ulang. Paham? Ya, makanya kerja dengan serius supaya nilainya di atas KKM. Paham? Iya. Sekarang masing-masing kelompok silakan bekerja mengamati gambar yang sudah Bapak Guru bagi tadi. Silakan menemukan apa yang kamu temukan dalam gambar tersebut. Silakan tulis sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Ingat baik, selama proses diskusi atau menyusun laporan, Bapak akan menilai secara individu dan secara kelompok. Siapa yang tidak aktif dalam kelompoknya
Begitu juga dengan nilainya yang dia dapat. Paham? Silakan amati gambar tersebut. Ayo, waktunya 10 menit. Ada masalah, Riro? Tidak ada masalah, tidak ada kendala, Riro, ya? Ya, lanjut. Itu buku siswanya pesan. Buka itu, cari sumber lain dari situ. Gio, gunakan ini buku, Gio. Ada kendala kelompok 4? Tidak ada. Jangan lupa buat kesimpulan. Bisa juga lihat di sini gambarnya yang tidak jelas di situ. Lihat di laptop itu. Ayo, waktu berjalan. Ada kendala? Duduk. Tidak ada. Kalau sudah susun apa yang melihat dari gambar, kerjasama yang baik dalam satu kelompok itu.
Perhatikan baik-baik gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Buat pertanyaan sebanyak mungkin dari gambar tersebut. Mengumpulkan data sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut. Kelompok tadi sudah? Belum. Ya cepat sudah, waktu berjalan. Kelompok encak sudah. Ayo kerjasama yang baik. Kalau mau dapat nilainya sama-sama baik, maka kerjasama yang baik. Cepat Ridho, kelompok 4. Kelompok 1 di sana sudah selesai itu. Sudah. Sudah kelompok 4 sudah. Sudah Ridho. Sudah. Sudah semua? Sudah? Ya. Kalau sudah semua disusun, maka kegiatan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita dari gambar tersebut. Sudah siap? Sudah. Ya, sebelum kita mulai presentasinya, kita tepuk tangan dulu. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada komputasi. Untuk tidak berpanjangkan waktu, kami langsung membaca hasil diskusi berikut. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan dengan guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor konsumsi: pendapatan, harga barang, pemikiran harga di masa mendatang, ketersediaan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi: kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Proses konsumsi yaitu pada saat kita menggunakan, memakan dan meminum. Yang kami lihat di media ini, seseorang sedang meminum temulawak. Meminum temulawak ini sangat baik karena produk ini sangat baik dikonsumsi oleh semua orang karena tidak memiliki efek samping dan hanya bisa ditemukan di sekitar tempat tinggal kami. Kesimpulan: menurut kami, mengonsumsi produk ini sangat baik bagi kesehatan karena produk ini sejenis obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan lanjut. Ini saja hasil diskusi kami. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya. Coba.
silakan kelompok 4. Kelompok 3 ya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor konsumsi? Apa saja Yang yang mempengaruhi faktor-faktor konsumsi seseorang? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pendapatan, harga barang, pemikiran, harga di masa mendatang, dan ketersediaan barang dan jasa. Apakah saudara Lira sudah puas? Puas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut. Silakan kepada kelompok 3. Apakah kerugian yang ditanggung oleh konsumen jika barang-barang yang dikonsumsi rusak? Apakah kerugian yang ditanggung oleh konsumen jika barang-barang yang dikonsumsi rusak? Artinya ketika kita membeli barang, satu barang, ketika kita buka barang tersebut rusak. Nah, apa yang dilakukan oleh konsumen? Seperti yang terjadi kalau kita belanja di kios, kalau kita buka barangnya, kita luarsa, apakah kita tetap makan atau kita tetap bagaimana? Biar uang kita dikembalikan atau bisa diganti dengan barang lain. Ayo Risan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yu. Kita akan mengganti barang yang masih utuh dan barang yang sudah rusak akan dikembalikan kepada produsen. Apakah saudara yang sudah puas? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu lagi. Silakan. Faktor apa yang menyebabkan pola konsumsi setiap orang berbeda-beda? Iya. Faktor apa yang menjadi pola konsumsi seseorang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara manusia karena beda pendapatan. Apakah saudara Yu sudah puas? Iya, tepuk tangan. Terima kasih atas waktunya. Itu saja segitu sekian dan terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi sangat luar biasa sudah. Karena apa yang kita tanya dijawab juga pas dengan sasaran. Nah, faktor pertanyaan dari kelompoknya Delsi tadi banyak itu faktornya sampai pola konsumsi seseorang itu berbeda-beda. Itu salah satunya tadi karena pendapatan seseorang. Seperti yang kita ketahui di lingkungan kita, misalnya ada pegawai, ada orang sukses, atau ada orang susah. Begitu juga dengan pola konsumsinya. Bahkan anaknya ada yang setiap hari minum susu, tetapi kita tidak pernah minum susu. Itu yang menjadi pola konsumsi seorang itu berbeda-beda. Bahkan ada tetangga kita setiap hari mereka pola konsumsinya itu lauknya yaitu makan ikan terus. Sementara tetangga kita yang lain hanya menggunakan sayur saja dalam ubi. Paham? Nah, itu karena faktor pendapatan. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Pak. Iya. Coba kita berdiri dulu sebelum kita masuk ke kelompok 2. Ya, berdiri semua. Biar kita relax, jangan terlalu tegang. Kita memberikan semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita mengatakan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada saudara Presi dibacakan diskusi. Yang kami ketahui dari hal tersebut adalah seseorang yang sedang mengonsumsi penolakan yang sudah disajikan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan
kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: tingkatan pendapatan, tingkat harga banyak sedikitnya barang, sikap dan gaya hidup. Kesimpulan, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan dan kegunaan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, dan negara. Contohnya adalah membeli dan menemukan hasil produksi dan didistribusi. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Ya, kita beri apresiasi dulu pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Iya. Kelompok 2 silakan. Ayo. Kelompok 1 mau bertanya dari sini. Silakan kelompok 1 bertanya. Baik, saya dari kelompok 1, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi? Bagaimana kegiatan konsumsi Bagaimana kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi? Ya, yang lain. Saya persilakan kepada saudara Ket. Apakah konsumsi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat? Apakah konsumsi dapat mensejahterakan bagi masyarakat atau bagi manusia? Ya, Fiti, cari jawaban. Siapa yang dijawab? Bentar, kalau Riro, saya bertanya, Riro. Atau jangan Riro terus yang bertanya, Aldi dulu. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Apa saja penyakit yang disembuhkan penulawak yang kalian lihat di gambar tersebut? Yang kami ketahui dari gambar tersebut adalah penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat temulawak, yaitu penyakit MAG. Apakah kelompok 3 sudah puas? Puas. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu salah satunya saja yang disebutkan tadi, ya. Padahal fungsinya kan banyak, ya. Tapi yang dijawab oleh kelompok 2 tadi hanya salah satu saja penyakit yang bisa disembuhkan dari asal temulawak. Paham, Andi? Ya, Pak. Iya. Lanjut kelompok 2. Jawab dulu pertanyaan Catherine Delsi. Ayo tutup. Pertanyaan Fira. Pertanyaan dari Catherine tadi. Ya, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fitri. Apakah konsumsi dapat mensejahterakan Kehidupan. bagi masyarakat? Ya, karena konsumsi dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Seperti yang dijawabkan oleh saudara Vito tadi Catherine, bahwa konsumsi ini dapat mensejahterakan, bukan sudah mensejahterakan. Karena tanpa konsumsi kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Karena manusia tidak bisa hidup hanya memiliki rumah saja, memiliki pakaian saja, tapi tidak menggunakan konsumsi yang lain. Paham, Catherine? Ya. Lanjut.
Ayo Fidi. Jawab dulu menurut versinya Fidi. Nanti ada teman lain yang akan membantu kalau memang kelompok 1 tidak menerima apa yang disampaikan oleh Fidi. Jawab dulu. Ya, siap kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Ira. Bagaimana kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi? Kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi itu salah satu kegiatan yang mempengaruhi suatu barang dan jasa. Apakah kelompok 1 sudah puas? Puas. Tepuk tangan teman-teman. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 sudah siap? Siap. Sudah siap untuk presentasi? Ya, kalau begitu kita memberikan apresiasi kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Dan kelompok 3 yang tidak mengantuk. Waktu kami silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan padaku. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya akan membaca situs kami. Yang kami lihat dari gambar tersebut adalah seorang pria minum temulawak. Tujuan dari minum temulawak adalah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit MAR. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: pendapat, pikiran harga di masa mendatang, harga barang yang bersangkutan, iklan, kesediaan barang dan jasa, selera, modal dan jumlah keluarga. Kegiatan konsumsi. Setiap hari manusia melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dilakukan oleh karena kebutuhan yang terbatas. Proses konsumsi yaitu pada saat kita menggunakan, makan, minum, dan belanja. Kesimpulan, menurut kami kegiatan konsumsi itu sangat memboros dan menghabiskan nilai guna barang. Proses konsumsi pada saat kita menggunakan, makan, dan minum. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo bertanya. Kelompok 1. Coba. Apa yang terjadi jika tidak ada kegiatan konsumsi? Ya, sebut nama dulu. Siapa nama dari kelompok 1? Ya, kasih tahu di kelompok 3. Kelompok 3. Pas aku pindah ke sana, siapa yang bertanya dari sana itu? Iya. Kalau tidak jelas pertanyaannya, silakan minta jelaskan ulang pertanyaannya. Coba jelaskan pertanyaan itu. Apa yang terjadi jika tidak ada kegiatan konsumsi? Iya, apa yang terjadi jika tidak ada kegiatan konsumsi? Langsung dijawab Pak Aldi atau Duro atau Yofi. Gue tadi bahasa Manggarai ini. Pertanyaan dari Risan tadi. Rilo, mungkin terlalu tinggi menurut kita versinya. Apa yang terjadi ketika tidak ada konsumsi? Gue tadi ya, monggo bahasa Manggarai dikit. Ini tuh yang mamahang, gitu, pakai baju. Apa yang terjadi? Silakan langsung dijawab. Yofi atau Putri? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Risan. Yang terjadi adalah maka kita mati. Apakah saudara Risan sudah puas? Boleh saya menambahkannya? Silakan. Silakan. Menurut kami kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Itu saja dari saya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 telah menambah pertanyaan. Ya, itu tadi tanggapannya. Sesuai dengan pertanyaannya, apa yang terjadi? Sudah puas, dong? Iya. Lanjut pertanyaan berikut.
Kami persilakan saudara Kidin bertanya. Sebutkan salah satu faktor yang dapat membuat kegiatan konsumsi semakin maju. Salah satu faktor. Yaitu ketersediaan barang dan jasa. Apakah saudara Kidin sudah puas? Puas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan saudara Ica untuk bertanya. Bagaimanakah upaya yang kalian lakukan jika barang konsumsi yang digunakan secara langsung sangat langka? Coba ulang pertanyaan. Bagaimanakah upaya yang kalian lakukan jika barang konsumsi yang digunakan secara langsung sangat langka? Maka upaya tersebut akan menambah dan semakin banyak. Apakah saudara Ica sudah puas? Puas. Terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan dari teman-teman, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, maksudnya tadi pertanyaan dari kelompok 4, jika barang yang kita konsumsi itu yang bersifatnya langsung, barang berkesan langsung, ceritanya tak langka toh, maka sesuai dengan judulnya juga langka, maka jarang orang juga mungkin barang konsumsi yang seperti yang dijelaskan pertanyaannya tadi banyak itu, seperti pedagang sate itu. Pedagang sate dipesan dulu, baru pedagang sate buat. Tidak seperti bakso. Bakso kan sudah dimasak, datang pembeli atau datang orang mau makan, langsung disiapkan. Begitu juga di barang-barang lain. Tetapi pedagang sate masih disiapkan mentah, arang, dan lain-lain. Datang satu orang pesan beli sate 15.000, baru diproses. Itu namanya langsung, paham? Iya. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Sudah siap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Waktu kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan saudara untuk membaca hasil diskusi kami. Yang kami amati dari gambar tersebut adalah satu gelas air temulawak yang akan siap dikonsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan konsumsi: tingkatan pendapatan makin tinggi tingkatan pendapatan suatu rumah tangga akan semakin tinggi tingkatan konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatan kecil, konsumsinya pun kecil. Tingkatan harga banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Sikap dan gaya hidup seseorang yang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidup boros, ia cenderung berperilaku konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat. Kesimpulan, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, dan negara. Contohnya adalah membeli dan memakan kue hasil produksi dan distribusi. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kami persilakan kepada setiap kelompok untuk bertanya. Saya mau bertanya kepada kelompok. Apa masalah bagi konsumsi jika gaya hidup boros? Boros. Coba Ulang. Apa masalah bagi konsumsi jika gaya hidup boros?
Langsung dijawab atau ditahan dulu? Ya, kelompok 2 apa bertanya? Jelaskan kaitan antara kegiatan produksi dengan konsumsi. Iya, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo silakan. Saudara Rino, silakan bertanya. Jelaskan apa yang mempengaruhi konsumsi. Jelaskan Apa yang mempengaruhi faktor-faktor konsumsi. faktor-faktor konsumsi seseorang. Silakan kelompok 4 untuk dijawab 3 pertanyaan tadi. Ayo Catherine, jawab pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Yohan tadi. Pertanyaan dari Yohan paling gampang sudah. Pahami dulu apa pertanyaannya. Ayo, Yun jawab dulu satu Yun. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan kaitan antara produksi dan konsumsi. Kaitannya adalah manfaat dan kegunaan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kelompok 2 sudah puas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kita mau luruskan lagi ya. Dari pertanyaan dari kelompok 2 tadi, apa hubungan antara produksi dan konsumsi? Ya, kalau tidak ada produksi, maka tidak akan terjadi konsumsinya. Paham itu kelompok 4? Selanjutnya, tidak mungkin konsumsi berdiri sendiri tanpa ada produksi. Paham? Yang lain bisa? Karena kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Yang pertama itu utamakan dulu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sesuai dengan pertanyaannya tadi ya. Ya, lanjut kelompok 4. Ayo Catherine. Pertanyaan dari saudara Riro. Atau pertanyaan dari saudara Yohan. Apa yang terjadi jika gaya hidup seseorang itu boros? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Apa masalah bagi konsumsi jika gaya hidup boros? Maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Apakah saudara Iwan sudah puas? Puas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh saudara Ica atau Ica, bahwa ketika kita boros dalam hal konsumsi setiap hari, maka yang terjadi kebutuhan yang lain tidak bisa terpenuhi. Paham itu dulu? Lanjut, pertanyaan berikut. Ayo pertanyaan dari Riro. Dari Riro atau dari siapa? Dari Riro. Ya. Menjawabkan pertanyaan dari saudara Iwan. Tingkatan berapa? Tingkatan harga ayat sedikitnya
sikap dan gaya hidup seseorang yang sangat mempengaruhi tingkatan konsumsi. Apakah saudara sudah puas? Terima kasih. Tepuk tangan untuk nomor 4. Ya, dari keempat kelompok sudah kita tampilkan. Jadi selanjutnya saya minta kembali untuk membaca kesimpulan dari masing-masing kelompok. Coba dari kelompok 1 dulu dijelaskan lagi poin-poin yang ditemukan dari pelajaran tadi. Silakan. Konsumsi produk ini sangat baik bagi kesehatan karena produk ini sejenis obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit. Iya, itu menurut kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 lagi. Poin-poin penting atau kesimpulan dari kelompok 2. Silakan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat ekonomi atau menghabiskan manfaat dan penggunaan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, dan negara. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah jelas tadi poin-poin atau kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah, Pak. Hampir sama toh? Hampir sama poin-poin atau kesimpulan yang disampaikan oleh dua kelompok tadi. Nah, berikutnya kita akan menyediakan tentang pertemuan berikut. Pertemuan berikut kita akan evaluasi ulang dari pertemuan hari ini, persiapan untuk tes secara tertulis, yaitu kita kerja bahas soal itu pertemuan minggu depan. Jadi saya minta kita belajar materi dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah paham anak-anak? Iya, itu untuk kerjakan di rumah, kerjakan di rumah, dan belajar itu penting. Jangan tunggu diperintah dari guru baru kita mau belajar. Harus ada motivasi sendiri. Paham betul anak-anak? Paham. Ya. Sekarang saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam sebuah doa sebelum kita pulang sebelum kita tutup. Saya minta kepada Riro. Mereka bersiap hati untuk berdoa dalam Bapa. Tuhan, kami terima kasih padamu karena Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau pulang ke rumah masing-masing. Jagalah kami di tengah jalan sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Lebih